Halo semuanya. Halo guys. Oke. General reading. General reading ya. Ini pembacaan kartu, pembacaan energi general, energi banyak orang. Bisa cocok, bisa enggak. Bisa berapa saja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik atau disebut vice versa ya. Ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun pada Yang Maha Kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan ya. Hubungi kontak di deskripsi video ini. Kayak gitu. Seperti itu. Oke. Oke. Jadi kali ini temanya tentang orang yang sangat takut ke kamu sekarang, padahal dia mau mengatakan sesuatu untukmu ya. Kita lihat prediksi tentang orang-orang yang takut banget, sangat takut sama kamu ya, padahal mau ngomong sesuatu, padahal mau ungkapkan sesuatu untuk kamu ya. Oke. Oke. Tada. Jadi kalau aku lihat, ini sepertinya ada yang pernah membuat kesalahan. Ada pernah berbicara yang menyakiti hatimu. Ada yang pernah berbuat sesuatu yang melukai perasaanmu. Dan sebenarnya orang ini merasa bersalah. Orang ini kayak ngerasa bersalah gitu. Kayak merasa malu. Ya malu atas perbuatannya. Soalnya orang ini tahu bahwa kamu itu merasa dikecewakan, kamu merasa dipermainkan, kamu merasa dimanipulasi, atau ya kamu merasa disakiti orang ini gitu. Jadi ya udah, dia malu aja gitu. Dia malu karena ya dia merasa bersalah. Tuh. Oke. Kemudian aku ngelihat ya, ini sepertinya ada orang yang juga punya banyak masalah. Ini ada orang yang menderita di kehidupannya atau tidak bahagia di kehidupannya, dan dia butuh kamu gitu. Dia butuh kamu banget. Kayak apa ya? Kayak pengen gitu dapet kasih sayangmu lagi. Kayak pengen dapet perhatianmu lagi, dapet hal-hal baik dari kamu lagi. Ya pengennya gitu, cuma mungkin ada ya sudah menjauh, atau kamu sudah cuek begitu, atau kamu udah malas sama dia. Jadi ya dia takut kayak gimana ya mau dekati kamu, gimana mau mendekati kamu, sedangkan ya kamu batasi diri gitu. Mungkin ada yang takut gak direspon kamu, ada yang takut tidak dipedulikan kamu lagi itu. Oke? Ini ada yang takut sama kamu karena ternyata kamu tuh benar. Omonganmu, ucapanmu, pola pikirmu atau tindakanmu, perbuatanmu, itu banyak benarnya ya. Termasuk melepaskan dia, mengikhlaskan dia. Ya itu tindakan yang benar. Termasuk menyeleksi teman-teman, menyeleksi orang-orang. Kamu seperti melepaskan orang-orang toksik ya. Kamu lepaskan orang-orang beracun, dan itu tindakan yang benar gitu. Jadi seseorang atau beberapa orang ini kayak takut sih sama kamu. Takut karena ya kamu tuh udah punya pendirian yang kuat.
Kamu punya pendirian yang kokoh, tidak mau lagi ngasih kesempatan. Kamu tidak kasih kesempatan lagi untuk orang yang menyakiti gitu ya. Oke. Dan aku lihat sepertinya ada orang yang merasa beda sama kamu ya. Ada orang yang merasa beda gitu dengan dirimu. Mungkin ada yang ngerasanya belum sebaik kamu, belum sepositif kamu, belum sespiritual kamu, atau kalian berbeda, atau kayak apa ya, dia itu sebenarnya sulit mengikuti langkahmu, dia sulit mengikuti jalan pikiranmu ya. Beberapa ini minder, insecure sama kamu, tapi ada juga yang ngerasanya memang gak baik untuk kamu gitu. Ada yang merasa kayak, ya aku ini bisa apa gitu, aku tidak bisa bahagiakan kamu, aku gak bisa sesuai harapan kamu gitu ya. Jadi kayak ada ketakutan untuk nyakitin kamu lagi, takut ngecewain kamu lagi, takut drama-drama lagi ya. Makanya takut menghampiri mungkin ya. Oke. Tada. Ini dikatakan ada seseorang yang sudah lama merasakan koneksi kuat dengan kamu, tapi dia tidak mau mengatakannya karena dia takut hanya merasakan koneksi ini sendirian ya. Tuh. Dan aku ngerasa ya, ini kalian ada mirror, ada cerminan gitu. Dia ngerasa begitu, kamu merasa begitu. Jadi ya kayak gitulah. Jadi ada seseorang ini udah lama ngerasa ikatan batin sama kamu ya. Ada orang sudah lama punya koneksi dalam kuat sama kamu. Dia punya firasat dahsyat gitu sama kamu. Tapi dia tidak mau mengatakannya. Dia tidak mau jujur. Dia tidak mau bilang ya. Karena dia takut. Dia takut kegeeran. Dia takut GR, gede rasa ya. Dia takut hanya merasakan koneksi ini sendirian. Dia takut aja kayak dia ngerasain koneksi ini tuh sendirian atau ya kamu nggak ngerasa gitu. Ya takutnya begitu ya. Mungkin kamu gitu juga sih. Apa koneksi ini aku sendiri yang merasakan? Apa ikatan batin ini aku sendiri merasakan? Ya, padahal kalian berdua sama-sama merasakan. Tuh. Oke. Terus seseorang ingin minta maaf jika ucapannya atau perbuatannya tidak berkenan di hatimu, tapi dia susah mengatakannya karena takut kamu tidak mau merespon dia lagi ya. Tuh. Jadi ya seperti aku bilang, ada merasa bersalah. Ya, seseorang ini ingin minta maaf. Maaf ya, kata-kataku salah, perbuatanku mungkin tidak berkenan di hatimu. Tapi takut ngomongnya gitu, takut mengatakannya karena ya takut aja nggak direspon kamu ya. Ya, gitu. Orangnya nggak percaya diri atau gengsinya tinggi atau egonya tinggi. Jadi orang-orang kayak gini haus akan ekspektasi gitu, haus akan validasi atau ya haus akan pengakuan. Jadi tuh mau hubungi itu kalau kamu ngerespon, kalau ngerasa ragu ya ragu gitu, kalau ngerasa kamu menjauh, kamu cuek begitu ya jadi bingung mau hubungi itu gimana ya, takut nggak diterima sama kamu. Oke. Terus ada yang sudah tidak tahan ingin hubungi kamu lagi. Tapi setelah dia melihat kamu sudah cuek, dia jadi takut menghubungi kamu. Ya, tuh. Ada orang ngeliat kamu sekarang cuek, jadi atut ya. Jadi takut. Ada yang udah gak tahan mau komunikasi sama kamu. Tapi dia ngeliat kamu tuh cuek. Kamu kayak udah masa bodoh gitu sih. Ya kamu nggak berekspresi apa-apa atau kamu bersikap biasa aja gitu. Jadi dia takut gitu sih hubungi kamu ya.
Oke, terus orang ini sering banget lihat-lihat fotomu. Dia kangen banget sama kamu. Tapi dia takut kalian tidak mungkin lagi untuk bersama. Wah, 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 wah. Ada yang harapannya tinggi ya sama kamu. Ada yaitu ekspektasinya tinggi banget sama kamu. Jadi orang ini pengennya bersama kamu. Dia pengen banget bisa deket kamu. Orang ini sering banget lihat-lihat foto-fotomu, atau dia cari kamu di sosial media. Ya dia rindu sama kamu. Tapi dia takut kayak nggak ada harapan ya, nggak ada harapan untuk bisa bersama. Ya mungkin ada yang lain dipikirkan ya. Jadi kayak takut berharap gitu. Jadi ya udah takut untuk ngomong ya. Oke. Terus kamu memiliki daya tarik yang luar biasa saat ini. Seseorang ingin sampaikan hasratnya ke kamu, tapi dia takut kamu sudah tidak peduli dengan dia lagi, ya. Jadi guys, ya, bro, sis, sis bro, kamu tuh punya daya pikat yang luar biasa sekarang. Kamu punya aura yang bagus, kamu punya daya tarik yang luar biasa saat ini. Dan seseorang ingin sampaikan hasratnya, seseorang ingin sampaikan gairahnya ke kamu. Tapi dia takut ya, dia takut kayak kamu nggak peduli ya. Kamu kayak nggak peduli lagi. Mau dia gimana, mau dia jungkir balik, mau dia gimana juga, kamu kayak bersikap biasa aja. Jadi gimana ya? Dia takut aja nggak dipedulikan gitu. Orangnya punya banyak harapan, punya ekspektasi yang besar. Jadi kayak melakukan sesuatu itu maunya udah pasti diterima sama kamu, udah pasti direspon sama kamu, maunya begitu ya. Jadi kalau kamu kayak nggak peduli, ya dia ragu gitu. Terus ya, orangnya sulit berjuang ya, cepat menyerah gitu. Karena gengsinya juga luar biasa. Oke? Terus sesungguhnya ada yang ingin minta bantuan ke kamu, tapi dia takut kamu mengira dia mau manfaatkan kamu, ya, begitu. Ada mau ngomong, ada mau bilang, pengen minta tolong deh, pengen minta bantuan gitu. Tapi takut kamu tuh ngira aku manfaatin kamu, ya. Aku takut kamu mengira aku mengambil keuntungan dari kamu. Ya padahal iya. Padahal iya gitu ya. Ya mungkin ada yang takut aja. Kamu tuh prasangka buruknya gimana gitu. Kirain aku manfaatin kamu aja. Terus ya. Terus ada yang ingin belajar untuk bisa seperti kamu. Tapi orang ini tidak mau jujur karena dia takut dinilai cemburu, iri sama kamu. Padahal iya. Ya begitu guys. Jadi ada yang pengen gitu. Gimana caranya ya supaya bisa kayak kamu? Gimana supaya sespiritual kamu? Gimana supaya hidup tenang seperti kamu? Wah, pengen sih bilang gitu ya, tapi nggak mau jujur karena takut dinilai iri sama kehidupanmu, takut dinilai cemburu sama kehidupanmu. Itu berarti dong. Kemudian ini dibilang seseorang ingin mendapatkan perhatianmu lagi, tapi dia ngerasa kesabaranmu sudah habis ke dia, ya. Jadi ada yang pengen dapat perhatianmu lagi, tapi orang yang ngerasa ya kesabaranmu sudah habis. Udah habis kesabaranmu sama dia. Ya nggak sih? Jadi gitulah ya. Oke. Lanjut.
Ini ada orangnya stubborn atau keras kepala. Keras kepala. Ini susah dibilangin, ya. Mungkin kamu pernah bilang ini ono, bilang ini ono, ya. Mungkin kamu pernah berkata ini, berkata itu, tapi nggak didengar atau kurang didengarkan, tidak dihiraukan. Ya sudah, akhirnya dia kualat gitu, akhirnya ya dia tahu rasanya. Ya, ada beberapa gitu. Dan aku ngerasa ada juga yang menggantungkan sesuatu sama kamu. Ya, ada yang memberi harapan palsu lah, ada mengecewakan lah, ada yang baik itu saat butuh ya, ada yang mencari saat perlu gitu, ada. Dan orang ini sudah kamu biarkan, orang ini sudah kamu lepaskan. Cuma dia ngerasa apa ya, kayak berhutang budi sama kamu, berhutang penjelasan atau berhutang minta maaf atau berhutang rasa terima kasih ya, berhutang budi gitu sama kamu, kayak pengen balas kebaikanmu. Oke. Ya, ini mungkin ada orang cenderung lelet, lambat ya. Sebenarnya orang kayak gini tuh banyak yang mau dibicarain, banyak yang mau diomongin gitu. Tapi dia nggak percaya diri ya, takut gitu sama kamu. Mungkin mentalnya ya gampang ngedown, gampang ngedrop, ya mentalnya gampang menurun ya. Jadi kayak sulit gitu untuk bicara. Misalnya kalau merasa bersalah kan ngomong aja, tapi dia takut, dia tidak percaya diri. Atau kalau dia memang sayang, dia memang cinta, harusnya ditunjukkan gitu ya. Tapi dia nggak percaya diri. Ya orangnya takut-takut gitu. Gitu sih. Oke. Dan aku ngerasa ini ada orang yang menurut dia ya, kamu itu punya intuisi yang tajam. Menurut dia, kamu punya firasat yang kuat. Ya, kamu bisa tahu orang-orang yang modus, orang-orang yang tulus ya, kamu tahu. Jadi misalnya nih ada orang nggak bener ya, ada orang ya modus lah, nggak beres gitu ya. Kamu langsung membatasi diri ini. Kamu langsung menutup diri, langsung ngekat. Beberapa gitu ya. Jadi ada orang yang mikir kayak kamu tuh sebenarnya pintar intuisimu. Apa ya, hebat intuisimu, hebat firasatmu gitu. Jadi kamu tahu aja nih ada orang benar, ada nggak benar, pantas direspon atau enggak, kamu tahu gitu. Jadi gimana orang mau macem-macem sama kamu? Ya nggak bisa. Oke, dar ya. Jadi ada mau bilang sayang sebenarnya, ada mau bilang cinta, ada pengen nanya gitu. Kamu ngerasain hal yang sama nggak sih? Kayak aku mikirin kamu terus, aku baper sama kamu, atau ya aku sedih gitu mikirin kamu, galau mikirin kamu ya. Nah, ada yang pengen nanya, kamu ngerasain hal yang sama gak sih? Kamu ngerasain gak kayak aku rasain gitu? Tapi takut bilangnya, takut GR gitu, takut kegeeran, takut gede rasa gitu, takut ngerasa perasaan ini dia alami sendirian. Padahal enggak juga ya, kalian ini ada sama-sama suka, sama-sama cinta, sama-sama rindu ya. Oke. Minum dulu guys, boleh minum ya.
Hmm, aku baru minum. Enak banget ya. Jadi ya gitu. Eh, Sesungguhnya ada yang optimis untuk lebih dekat dengan kamu. Tapi dia mulai ragu dan takut karena kamu seperti membuat batasan untuk dia, ya. Ada nih Kak, mungkin bisa juga sih teman atau saudaramu, keluargamu ya, bisa juga dia. Jadi sebenarnya ada yang optimis mau deketin kamu lagi, ada yang optimis kayak ya hubungan kita akan lebih dekat gitu. Tapi kayak udah mulai ragu, udah mulai takut karena kamu seperti batasi diri, kamu seperti membuat batasan untuk dia, untuk mereka gitu. Ini kan beberapa kalian nggak banyak ngomong lagi, nggak banyak respon, diem aja gitu. Jadi ada orang yang kayak takut gitu sih. Kalau kamu batasi diri, kenapa ya? Ya takut eh kayak ada rasa nggak enakan gitu sama kamu ya. Terus ada orang jauh yang sibuk memantau kamu karena dia masih belum percaya diri untuk datang ke kamu karena dia minder sama kamu ya. Seperti aku bilang, ada orang dari kejauhan sibuk banget ya lihat-lihat kamu. Tapi orang kayak gini kenapa begitu? Karena belum percaya diri, belum pede untuk datang ke kamu. Beberapa ini minder, insecure, ngerasa kayak aku nggak pantas untuk kamu atau apa gitu ya. Lalu beberapa orang merasa bersalah dan ingin menjalin silaturahmi lagi dengan kamu. Tapi orang-orang ini merasa tidak layak untuk mengusik hidupmu lagi ya. Gitu. Beberapa orang ngerasa bersalah, terus mau perbaiki silaturahmi lagi sama kamu. Tapi ada yang ngerasa, aduh, udah nggak layak sih, udah nggak pantas mengusik hidupmu ya. Mungkin beberapa sadar bahwa orang-orang itu nggak baik, orang-orang itu hanya racun untuk kamu. Jadi ya nggak mau meracuni kamu lagi. Tidak mau ngasih racun lagi untuk kamu. Ngerti ya? Oke. Terus ada yang ingin minta dukungan atau support dari kamu karena dia banyak masalah. Tapi dia takut bercerita ke kamu karena kamu juga pasti punya masalah. Ya, ini siapa ini ya? Ada mau minta dukungan, support, ya. Ada pengen curhat gitu. Ada pengen curhat, ada pengen cerita. Aku tuh banyak masalah. Tapi takut cerita sama kamu. Karena kamu pasti juga ada masalah, ya. Semua manusia punya masalah. Jadi ya gitu sih. Ada rasa-rasa takut seseorang sama kamu. Oke. Seseorang ini sibuk memperhatikan kamu dari jauh dan dia ingin memprioritaskan kamu. Tapi dia takut kamu sudah tidak prioritaskan dia lagi, ya. Jadi sesungguhnya ada orang mau nomor satukan kamu. Ada orang mau prioritaskan dirimu, ya. Tapi kayak apa ya? Namanya juga orang yang mungkin tidak tulus ya, atau tinggi egonya, tinggi ekspektasinya. Jadi kan maunya kayak sama-sama memprioritaskan gitu. Maunya ada hubungan timbal balik gitu ya. Ya walaupun selama ini kamunya berjuang sendirian ya. Berapa kalian selama ini berjuang sendirian, berkorban sendirian gitu. Nah, begitu orang ini sadar berharganya kamu, orang ini mau prioritaskan kamu, orang ini mau nomor satukan kamu, ya. Tapi ya maunya kamu juga prioritaskan dia lagi, maunya kamu utamakan dia lagi, ya. Jadi berharap imbalan. Ngertilah,
ribet sih orang kayak gini. Saat kamu tulus, kamu nggak nuntut apa-apa ya. Saat dia mau tulus, dianya menuntut, ya berarti nggak tulus. Oke. Terus ada yang sudah mengetik pesan yang lumayan panjang untuk kamu, tapi dia belum mengirimkan pesan itu karena dia takut mengganggu, ya. Gitu sih. Ada yang sudah ketik pesan, ada yang sudah ngetik chat mau dikirim ke kamu, tapi belum dikirim. Karena takut ngeganggu ya, takut kayak nanti kamu kepikiran, nanti kamu overthinking gimana gara-gara aku, ya gitu. Oke. Ada huruf W, G, K, M, S, D, L, ada X, ada yang lama, ada T, ada C, E, N, F, B, J, H, P, dan O. Oke. Ada bulan Maret, April, November, Juli, Januari, Mei, September, Oktober. Ada Aquarius, Capricorn, Gemini, Sagittarius, Leo, Taurus, Virgo, Cancer. Itu ya. Kemudian ini ada Padang, Jogja, Papua, Indramayu, Garut, Semarang, Cilacap, Blitar, Jakarta, Eropa, Serang. Oke. Ada Kerawang, Banjar, Cirebon, Purwokerto, Kediri, Surabaya, Bali, Pontianak, Timor Leste, Kupang, Manado, Bekasi, Purwakarta, Pangandaran, Solo, Tulung Agung, Banyuwangi, Madura, dan China. Oke, sampai sini dulu. Ini beberapa saja yang cocok, bisa vice versa, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.